Jadi awalnya memang saya kurang begitu paham tentang anak berkebutuhan khusus. Saya banyak belajar tentang anak ABK. Di situ saya merasa anak-anak itu unik ternyata. Kadang-kadang mereka hanya dipandang belah mata gitu ya sama banyak orang gitu. Tapi saya melihat sebenarnya masih ada hal-hal yang bisa dioptimalkan. Awal anak saya lahir itu terlihat normal ya. Tanda-tanda yang saya baru lihat tuh sekitar umur hampir 2 tahunan begitu. Dia belum bisa berjalan. Reaksinya dia juga kok tidak seperti anak yang lain. Akhirnya kami bawa dia ke THT, bawa dia ke rumah sakit. Setiap anak yang dilahirkan di dunia ini adalah harapan baru bagi kehidupan. Anak-anak dilahirkan untuk menciptakan, meraih, dan mewujudkan mimpi mereka. Tanpa terkecuali, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan harus mengalami tekanan mental sejak dini. Dengan talenta mereka yang spesial, tak jarang banyak manusia lainnya yang menganggap mereka berbeda, sehingga menghambat proses mereka untuk menggenggam mimpi. Diah Ayu Wulandari adalah seorang ibu dari 1 anak yang bekerja sebagai tutor SD di Krista Pertiwi. Ia juga merupakan terapis sejak tahun 2014. Pengalamannya bertahun-tahun di dunia pendidikan dan anak-anak memberinya lebih banyak kesempatan untuk bisa berbagi kasih dan semangat hidup kepada banyak orang, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial. Jangan dibuka kalau bener ya, nggak boleh nah. Anak deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Bentar ya. Ya. Ketulusan hati untuk senantiasa mengabdi dan melayani anak-anak luar biasa sangat berarti. Perjalanan selalu ditempuh dengan penuh sukacita, menyambut semangat anak-anak untuk saling berbagi ilmu. Saat ini, ada kurang lebih 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Lantas,
bagaimana dan siapa yang mampu memberikan pendidikan terbaik bagi mereka. Baik, perkenalkan, nama saya Diah Ayu Wulandari. Saya di Krista Pertiwi Homeschooling sebagai bagian administrasi dan merangkap tutor. Latar belakang pendidikan saya sebenarnya saya hanya lulusan D3 komputerisasi akuntansi. Untuk bekerja sebagai tutor di sini, saya sudah cukup lama. Sudah semenjak Krista Pertiwi Homeschooling ini berdiri, saya sudah berada di sini. Bahkan sebelumnya saya sudah berada di sini. Jadi saya bekerja ikut Yayasan Talenta Krista Pertiwi ini sudah sejak tahun 2014. Jadi awalnya memang saya kurang begitu paham tentang anak berkebutuhan khusus. Tapi kebetulan saya mengenal Ibu Christine. Saya diizinkan untuk lebih banyak belajar di sini. Waktu itu saya dipilih menjadi terapis, asisten terapis, lalu jadi terapis. Saya sedikit banyak belajar tentang anak ABK. Di situ saya merasa anak-anak itu unik ternyata. Yang mungkin biasanya saya hanya menjumpai anak-anak yang di reguler itu kan sedikit banyak sama dengan anak-anak yang lainnya. Tapi ternyata di luar dari itu banyak anak yang memang memiliki kekhasan dan keunikan mereka masing-masing. Yang awalnya saya hanya ingin belajar, ternyata saya tertantang untuk lebih mendalami mereka. Saya merasa terpanggil untuk bisa melayani, membimbing, dan mendidik mereka agar nantinya mereka bisa diterima oleh masyarakat, mereka bisa sama memiliki cita-cita di kemudian hari, memiliki masa depan yang sama dengan anak yang lain, dan yang terpenting menumbuhkan rasa percaya diri orang tua bahwa meskipun anak mereka itu berkebutuhan khusus, tapi mereka juga layak untuk hidup sama dengan yang lain. Karena memang mereka itu adalah unik, mereka itu khas, jadi memang sesuai dengan kekhasan mereka juga, sesuai dengan keunikan mereka juga, kami memperlakukan mereka sesuai dengan diagnosa mereka. Jadi memang tidak bisa disamakan anak autis dengan anak yang lambat belajar, itu pasti penanganannya berbeda. Tapi yang jelas sebelum kami melakukan intervensi kepada mereka, kami melakukan bonding dulu. Harapannya nantinya mereka akan bisa lebih nyaman dengan kita, merasa bahwa mereka diterima, bahwa oh lingkungan ini cocok buat aku. Sehingga ketika mereka sudah nyaman, kita memberikan intervensi apapun akan lebih bisa mereka tangkap dengan baik. Baik, perkenalkan nama saya Maria Magdalena Triwidya Stuti Listianingrum. Saya di sini di Krista Pertiwi Homeschooling selaku pengampu atau wali kelas 1, lalu menjadi koordinator untuk di PAUD Inklusi. Selama ini saya bekerja sejak tahun 2017 hingga saat ini. Motivasi apa yang membuat saya masih bertahan untuk mendidik anak-anak dengan kebutuhan khusus ini? Karena memang satu, itu jadi passion saya. Saya sudah lama memang berkecimpung di pendidikan anak, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saya melihat bahwa anak-anak ini sebenarnya unik, ada keunikan tertentu dari mereka. Kadang-kadang mereka hanya dipandang sebelah mata gitu ya sama banyak orang gitu. Bisa nggak sih? Gitu. Tapi saya melihat dari mereka itu sebenarnya masih ada hal-hal yang bisa dioptimalkan. Ada hal-hal yang jadi kekuatan mereka di balik banyak kekurangan mereka. Dan mungkin itu jadi satu motivasi bagi saya untuk bisa mengembangkan apa sih yang masih bisa kita buat supaya anak ini itu bisa berhasil. Apa-apa saja yang bisa kita siapkan dari mereka supaya suatu hari nanti mereka lebih siap untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, yang tentunya dengan berbagai hal yang itu akan
membuat mereka harus bertahan, membuat mereka harus bagaimana caranya aku bisa menghadapi permasalahanku sendiri gitu. Mereka harus disiapkan mulai dari sekarang. Apakah tantrumnya itu saya memang memberi durasi, saya batasi. Ketika 5 menit awal itu masih normal gitu. Tapi ketika mulai masuk 7 menit, 10 menit gitu mungkin ya, kok tidak berhenti nih nangisnya gitu, kok nggak berhenti marah-marahnya, bahkan mungkin sampai muncul agresi tadi. Maka memang harus ada beberapa perlakuan gitu. Nah mungkin itu yang tidak didapatkan atau mungkin yang tidak saya peroleh ketika mungkin saya ada di pendidikan selain anak berkebutuhan khusus gitu ya. Butuh tenaga, butuh pikiran yang memang itu harus tepat gitu, perlakuannya harus tepat gitu. Jadi kalau dari saya pribadi, karena saya merasa bahwa setiap anak itu kan memiliki hak yang sama. Mereka berhak disayang, mereka berhak mendapatkan pendidikan. Jadi di luar karena memang mereka itu memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing, jadi kita tetap harus memperlakukan mereka sama. Mereka harus tetap disayang. Meskipun memang sesekali kita juga harus tegas ke mereka. Jadi memang tidak bisa kita selalu kencang sama mereka atau kita selalu manut sama mereka. Jadi memang ada kalanya tuh kita tarik ulur mereka sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan memang karakter anak masing-masing. Jadi kembali lagi karena kami itu kan homeschooling ya, jadi mungkin kami lebih fleksibel. Kami tetap mengadopsi kurikulum yang berlaku di dinas, tapi kami juga punya kurikulum individu, di mana memang setiap anak itu beda-beda, sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan diagnosa mereka, sesuai dengan kekhasannya mereka masing-masing. Dan untuk metode belajar kami sendiri pun, kami mengupayakan untuk meminimalkan paper and pencil, meminimalkan penggunaan buku. Jadi kami lebih mengeksplor sumber daya yang ada. Misalnya kita mau ngajari anak itu untuk mandirinya dalam artian mungkin peka terhadap lingkungan, misalnya bersih-bersih. Kita nggak selalu kok teori, gini loh cara nyapu, gini loh cara merapikan tempat tidur, tapi mungkin kita lebih ke praktek. Misalnya kita bisa minta tolong ke Pak Agus, misalnya minta tolong Pak Agus, yuk praktek, yuk bersih-bersih bersama-sama. Itu sumber daya salah satunya itu. Terus berikutnya misalnya kita mau pelajaran IPA, mengenal lingkungan. Kalau di sekolah reguler mungkin kita hanya membaca teorinya, lalu kita kasih pertanyaan, anak-anak jawab. Kita lebih ajak mereka keluar. Misalnya, yuk anak-anak kita ke kebun, yuk kita cari hewan yang berkaki 2 apa ya, misalnya begitu. Atau juga mungkin kita eksplor lingkungan yang lain. Misalnya kalau olahraga anak-anak yang sekarang itu kalau cuma diajarin teori, oh ini loh luas lapangan sepak bola tuh sekian meter kali sekian meter, mungkin mereka akan berapa sih meterannya kan gitu. Kita ajak mereka keluar, kita benar-benar lihatkan mereka, oh ini loh lapangan, oh ini loh misalnya pengenalan hewan, oh ini loh kita ke pasar sapi, kita lihat ini sapi, ini kambing, ini hewan yang lain gitu. Jadi memang kita lebih menggunakan metode pengembangan sumber daya yang ada gitu. Banyak sekali ya. Kalau sukanya saya di sini itu setiap kali melihat perkembangan anak. Jadi rasa puas itu muncul ketika kita benar-benar melihat progres anak. Yang misalnya dulu datang pertama ke sini, dia belum udah nangis, dia udah marah, tapi melihat progres mereka, oh mereka nyaman, sampai kadang pulang nggak mau, sampai kadang dijemput orang tua aja udah nggak mau. Terus ada yang juga dari rumah, udah di sekolah udah dapat tugas, di rumah masih minta tugas lagi. Itu sebuah kebahagiaan, sebuah kepuasan, sebuah kebanggaan bisa berproses bersama anak-anak hingga mereka mungkin paling tidak mereka merasa nyaman di sini, mereka merasa diterima di sini gitu. Tapi mungkin sedihnya ketika secara nggak sadar mungkin ada kemunduran dari progres anak. Yang mungkin kayak kemarin pandemi, mau nggak mau kita harus daring. Sedangkan memang beberapa anak itu kalau daring resikonya tinggi karena kan harus pakai
pakai HP, sedangkan mereka mungkin harus mengurangi intensitas menggunakan HP. Ketika datang ke sini udah dengan tantrumnya mereka, sudah dengan impulsifnya mereka, sehingga PR lagi untuk kita memperbaiki itu. Kadang sedihnya di situ. Tapi memang karena kami di sini tugasnya selain itu tadi juga sampaikan bahwa kami di sini tidak hanya mengejar akademik, kami lebih ke pembekalan anak-anak supaya ke depan bisa hidup bermasyarakat, sehingga memang kami lebih menekankan skill mereka di situ. Saya sendiri itu yang jelas saya tertantang. Jadi memang kadang mengurus anak ABK itu, mendidik mereka itu benar-benar apa ya, semua pikiran tercurah, semua perasaan itu juga tercurah di situ, ya emosional dalam artian ya kadang ada sedihnya, kadang gemes iya, marah iya, dah itu pasti. Tapi lagi-lagi setiap kali melihat progres mereka atau mereka berhasil sedikit saja gitu, kadang meskipun saya hanya sebagai tutor gitu, saya kok merasa ikut renyuh gitu. Jadi kadang kalau mereka berhasil mencapai sesuatu gitu, nggak sadar gitu, kadang miss-nya itu ikut nangis. Saya ngomong gini aja udah berambang ini. Saya bernama Diki Stefanus. Saya ayahnya murid di sini, Elgian Seva Mansula. Anak saya itu di sini dari umur 3 tahun ya, sekarang sudah 8 tahun, jalan 9 tahun, jadi 5 tahun lebih lah. Awal El lahir itu, anak saya lahir itu sebenarnya ya dia terlihat normal ya, terlihat normal. Namun tanda-tanda yang saya baru lihat tuh sekitar umur hampir 2 tahunan begitu, dia belum bisa berjalan. Nah, reaksinya dia juga kok tidak seperti anak yang lain. Akhirnya kami bawa dia ke THT, bawa dia ke rumah sakit tumbuh kembang anak, baik di Ambarawa maupun di Semarang. Bahkan neneknya sempat membawa dia di Bali waktu dia liburan, dan semua dokter itu, dokter tumbuh kembang anak, istilahnya mendiagnosa anak saya itu speech delay katanya. Lalu salah satu, kan sempat L tuh di TK umum ya, dia sempat di Lentera situ menyarankan ke tempat ini. Akhirnya mulailah di sini kami belajar untuk mendampingi anak kami, karena sebelumnya kami benar-benar tidak tahu ya bagaimana harus bertindak gitu. Nah, mendampingi dia, terus apa yang dikatakan oleh psikiaternya ataupun terapisnya di sini coba kami ulangin di rumah ya, seperti itu. Dan apa yang istilahnya disarankan tidak dimakan ya kami kurangi gitu, karena kalau menghilangkan juga kami sebelumnya kan sudah sempat kami istilahnya mengkonsumsi makanan yang sama dengan kakaknya. Jadi memang menghilangkan sama sekali tidak semua ya, hanya beberapa saja. Jadi mendampingnya itu dari mulai dia di sini, baru kami paham cara mendampingi sedikit demi sedikit sampai hari ini. Begitu. Harapan kami sih memang L dengan kemampuannya dia bisa mandiri. Nah, dari informasi yang kami baca ya, buku-buku maupun dari internet gitu, memang untuk apa ya, L bisa sama seperti anak-anak pada umumnya itu sepertinya belum saya pernah saksikan ya. Ya istilahnya harapannya minimal dia bisa mandiri untuk hal-hal yang dasar, dari makan, mandi, terus berbaju, terus dia tahu menutup pintu, dia tahu menyeberang, hati-hati ya, minimal dia mandiri. Kalau untuk hal yang lain memang ya saya mengikuti aja prinsipnya. Harapan saya sendiri untuk anak-anak di sini, saya berharap memang di kemudian hari mereka akan diterima di masyarakat, mereka bisa berhidup bermasyarakat dengan baik, masyarakat pun bisa menerima
mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Karena bagaimanapun anak berkebutuhan khusus itu pasti tetap memiliki potensi, tapi mungkin berbeda. Hanya orang-orang tertentu yang mungkin mau memahami mereka yang bisa melihat itu. Jadi saya berharap di masyarakat pun lebih terbuka, maksudnya menerima mereka, tidak membedakan mereka, tidak memandang mereka sebelah mata. Walau bagaimanapun keterbatasan mereka, tapi mereka punya hak yang sama dengan kita. Saya sebagai tutor, saya berharap diri saya sendiri ya, saya berharap saya bisa mendampingi anak-anak lebih lama, saya bisa membersamai keberhasilan mereka sampai mereka benar-benar bisa mandiri. Saya juga berharap lebih bisa banyak menyalurkan apa yang saya dapat dalam artian ilmu, pengalaman kepada mereka supaya bisa menjadi bekal mereka di kemudian hari. Pesannya untuk yang bisa disampaikan sih mungkin ke orang tua, terutama karena lebih banyak waktu anak-anak kan menghabiskan waktu di rumah gitu ya. Satu hal yang mungkin memang penting diketahui bahwa penerimaan itu menjadi satu kekuatan. Penerimaan dari orang tua itu mutlak bagi saya gitu ya. Karena jika orang tua sudah menerima, otomatis mereka akan bisa berpikir, aku harus apa yang bisa aku lakukan untuk anakku gitu. Saya berharap masyarakat ataupun orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau melihat anak berkebutuhan khusus di sekitar lingkungannya bisa mulai sadar bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang bertalenta luar biasa. Jadi jangan ragu untuk mencari dukungan ahli atau mencari informasi yang memang berkualitas begitu, sehingga anak-anak seperti itu akan lebih banyak tertangani dengan baik. Untuk anak-anak di luar sana, saya berharap mereka tidak sendirian. Kita di sini bisa membantu mereka mencapai potensi yang mereka punya, yang selama ini mungkin kita tidak tahu, kita bisa olah gitu. Terus untuk orang tua anak-anak saya berharap mereka tetap sabar, tetap semangat. Semua cobaan, semua ujian ini yang mereka jalani pasti bisa terselesaikan dengan baik ya, apabila mereka yakin dengan anak mereka, pasti mereka bisa. Meski pada kenyataannya seringkali rasa lelah, amarah yang harus diredam membuatnya kehilangan semangat. Namun, niat yang tulus dan ikhlas serta harapan dari anak-anak yang luar biasa selalu berhasil menumbuhkan keinginan untuk terus melayani dan berbagi cinta dengan mereka. Mimpi-mimpi yang mulia akan terus dirajut, meski harus dengan rasa suka dan duka. Untuk anak-anakku yang luar biasa, kalian adalah bagian dari harapan kami. Maka lanjutkanlah langkahmu dalam meraih setiap mimpi. Segala keterbatasan dan kesusahan yang anak-anakku rasakan akan membawamu terbang lebih tinggi. Terbanglah anakku,